Oke, welcome back to 10 Podcast. Oke, kali ini kita kedatangan, aduh ini Tuan Putu dari mana nih datang nih? Tuan Putu. Ispani Cynthia. Halo guys. Halo Fani, gimana kabar? Baik, mau Vidi. Mantap sekali ya. Fani ini BTW baru landing Jakarta ya? Kapan nih? Kamis minggu lalu sih baru sampai. 10 bulan. 10 bulan, wow. Terakhir bulan Iya, Maret awal. Wow, itu degan sekali ya Fani ya? 2 minggu kuliah, setelah itu lockdown, terus langsung balik. Sangkain cuma 2 minggu doang ya? Iya, sangkain 2 minggu doang. Semua terjadi karena dari 2 minggu. Luar biasa sekali. Akhirnya kembali lagi nih ke kandangnya nih. Nah, BTW Fani yang gue lihat ya itu ada yang silau-silau itu apa itu? Duta Fakultas apa? Oh my god, itu apa itu Duta Fakultas itu? Iya, Fani itu Duta Fakultas Ilmu Keolahragaan. Sekarang angkatan pertama dari tahun 2019 sampai 2020. Ada 4 orang nih. Ada Andy, ada Asya, dan ada Eka. Jadi kita 2 pasang gitu. Berarti tahun ini yang pertama ya? Iya, tahun 2019. Oh, pantesan. Waktu gua mah apa ya Pan, yang ada duta-duta Evika tuh adanya duta UIJ atau duta fakultas lain gitu Pan ya? Iya, Evika sendiri tuh baru 2019 kemarin terbentuknya gitu oleh Pak Mustara sendiri pembinanya gitu. Berarti pencetus duta Evika UIJ, oh biasa Pan. Nah, terus ya BTW Fanny ya, pengen tahu sih sebenarnya. Fanny kan asal dari mana Fanny ya? Dari Kota Tebing Tinggi, Sumatera Utara. Kalau orang tahu sih Medan. Ah, ya Medan. Ya, saya tahu Medan gitu ya. Nah, kenapa Fanny dari Medan mau ke Jakarta gitu? Awalnya sih memang mau kuliah, terus tuh mau mengembangkan si cabang olahraga sendiri karena kan dulunya atlet gitu ya dari Kota Tebing Tinggi. Akhirnya kita SMA ikut ujian SNMPTN, lulusnya di UNJ gitu. Berarti ya benar. Dan itu berarti mau lanjutin karate ya? Iya, awalnya. Oke. Nah, kan di sana juga ada Fanny, namanya Unimed ya? Kenapa UNJ gitu? Karena UNJ adalah universitas yang punya program studi olahraga nomor 1 di Indonesia. Jadi milihnya UNJ waktu itu langsung. Terima ke sini. Ininya jurusan pendidikan jasmani. Iya. Jadi guru. Iya. Jadi guru Fanny. Ya, apa ya? Mungkin karena suka dunia apa ya, pendidikan kali ya. Suka sama anak murid, pengen ngajar. Kalau ngelatih nggak terlalu sih, lebih suka kayak speech gitulah ke anak-anak kayak gitu. Nah, terus berarti Medan istilahnya perantau lah ya, ya. Berarti ada saudara sama family kayak gitu? Nggak ada. Sendiri. Oh, modal apa tuh Fanny? Modal berani. Ini sebenarnya cewek nih bisa berani seperti itu. Motivasi terbesar karena apa ya, masih ada ingin jadi atlet sih gitu kan, karena di kota Fanny sendiri masih kurang pembinaan gitu. Terus Fanny kayak pikir kayaknya harus keluar daerah gitu biar berkembang. Akhirnya sampailah di sini gitu. Oke, luar biasa ya perjuangannya nih. Dan itu nggak mudah Pan ya? Nggak mudah. Karena saya juga merasa. Oke, nah BTW di sini di kampus ikut apa aja Pan semuanya? Ikut yang pastinya ada organisasi KOP, ada organisasi tim peneliti, ikut duta, terus itu aja sih ya. KOP-nya karate berarti? KOP karate. Oke, di situ ya lumayan. BTW semester berapa? Semester 7. Semester 7 berarti tahun 4 menuju akhir. Nah, berarti Fanny sampai sekarang mau fokus atlet nih? Fokus atlet, fokus kuliah, semuanya deh difokusin gitu. Tapi yang penting harus lulusnya 4 tahun gitu. Berarti kan aktifnya itu banyak ya? Dari organisasi, dari segi akademik sama prestasi. Apakah Fanny bisa melakukan hal itu secara bersama? Puji Tuhannya sampai sekarang bisa ya dilaksanain, walaupun terkadang masih suka telat, deadline-nya
apa maksudnya deadline-nya terus menerus gitu, besok gitu. Cuman kalau nggak dijalanin terus ya mau gimana gitu, kapan majunya gitu kan. Jadi diusahakan aja gitu buat semua di masa muda kita coba aja gitu kan. Soalnya kan kita nggak mikir, nggak bukan yang nyari duit, bukan yang harus ada anak gitu kan, masih muda yang harus dieksplornya gitu. Nah ini menarik nih, sebagai sosok duta ya, duta kan representasi kayak gitu dan sibuk kayak gitu, produktif lah ya namanya. Mungkin kalian bisa ngasih kayak tips gitu, self management gitu, mahasiswa yang prestasi oke, kuliah oke, organisasi oke kayak gitu kan. Tips ya tadi. Iya. Kalau tipsnya mungkin ke mahasiswa apalagi maba yang sekarang, apa ya, tipsnya kalau kalian memang pengen maju dan gak mau jadi mahasiswa yang kuliah pulang, ya ikutin gitu, apa ya, tanya ke diri kalian tuh bisanya apa, karena setiap orang juga pasti punya kelebihannya masing-masing gitu, cuman gak diasah aja gitu. Sekarang balik lagi sih ke dirinya sendiri, mau apa enggak kayak gitu. Karena awalnya Fani dan teman-teman kayak Mufidi juga pastinya kayak, gue bisa nggak ya, gue bisa nggak ya gitu kan, kayak apa ya, jatuhnya kayak ya kecebur gitu kan. Ya udah langsung aja jalanin aja gitu, kayak gitu sih. Jalanin aja dulu. Iya, jalanin aja dulu. Kalau misalnya nggak dijalan kita kan nggak tahu bener salahnya kayak gimana, kayak gitu. Mantap. Baru mental rantau, wah itu keren ya, itu ada obat ya gitu ya. Nah BTW kan sebagai duta fakultas ya, yang banyak orang itu kayak duta kayak misalnya Kemis Indonesia atau seperti apa itu kan, wah sosok yang tadi yang bangga dari yang lain gitu. Nah yang saya dengar ini seorang Fanny Cynthia ini, dia tidak hanya jago di olahraga saja tapi jago di dunia tarik suara. Waduh. Walaupun hobi ya kayak gitu. Hobi doang sih, hobi. Tapi gimana nih, hobinya itu begitu merdu gitu telinga ini. Gak biasa aja Mufidi. Barangkali bisa lah kan dikasih dulu nih buat lagunya kayak gitu. Lagu apa gitu? Lagu apa ya? Aduh sampai keringet dingin nih. Padahal cuma podcast dulu. Mau lagu apa ya? Lagu apa ya? Ini mau gue yang request apa? Request deh. Request, aduh lagu apa ya? Lagu itu bisa Malik Essential. Enggak tahu apaan tuh. Enggak tahu. Dari Fanny. Gue apa ya? Apa ya? Aku bingung deh lagunya. Yang di story Instagram. Apa ya? Duh lagu apa ya? Ayo apa? Ngeblank lagu apaan? Lagu BCL bisa. Yang mana tuh? Lagu Pamungkas bisa. Enggak tahu lagu Pamungkas. Apa ya? Apa? Yang buat juga Taylor Swift. Coba ngeblank lagunya lagu apaan? Lagu yang paling bisa aja. Mau lagu Medan juga nggak apa-apa. Enggak. Ayo. Lagunya aja kayak sedikit ya. Ya sedikit. Demam panggung ya Allah. Ayo Fanny. Mau denger sih. Lagunya ini deh. Ini. Tolong. Kasih tolong aja. Tolong apa nih? Apa ya? Lanjutin ya. Lagu apa ya? Boleh tuh. Tolong boleh. Lagu apa ya? Apa? Bingung. Bandnya sekarang tuh Kunto Aji. Apa tuh? Lampiru Membiru atau Firsa Besari, Waktu Yang Salah. Gimana tuh coba? Aduh, Widi, iya kasih. Gue yang minta lo nyanyi gitu. Enggak masalah liriknya deh, Fani agak lupa. Oh. Tadi aja mudah dari tolong itu. Ayo. Tolong katakan pada dirinya lagu lupa. Agak itu aja deh. Itu. Kalau mau sebagus itu. Tapi aduh langsung hati ini tentang dan damai nih. Kenapa bisa suka nyanyi? Suka nyanyi karena suka musik sih, suka main gitar, main piano gitu. Kayak
Ya suka aja. Selain nyanyi, katanya dengar-dengar suka joget juga kan ya? Di joget. Bukan joget kayaknya. Enggak sih, lebih suka gerak ya, kayak senam suka. Yang gitu-gitu suka deh, tapi bukan suka joget. Oh, pernah dulu pernah Uh-uh. di Gorwenji Ya, ditonton sama gubernur, sama Wiranto, Pak Wiranto, sama banyak pejabat situ ya. lumayan. Lumayan ya, luar biasa. Selain senam di situ ada joget-joget mana lagi? Kenapa nih? Joget masa gak sih, ikut senam sama Sabem Fahmi gitu kan, ikut kontes senam waktu itu kalau nggak salah. Terus ikut apa ya, ikut senam-senam pokoknya kebanyakan ya, dan itu juga dibimbingnya sama Sabem Fahmi semua gitu. Langsung dari Bapak Erwinnya langsung ya? Iya. Puji Tuhan sih. Nah, tapi TikTok juga main? Senang juga. Ya, suka. Pokoknya yang namanya media sosial dipergunakan dengan sebaik mungkin supaya kita bisa mengeksplor diri lebih banyak kayak gitu. Karena kan percaya diri itu nomor 1. Keren. Jadi BTW TikToknya aku, FYP pernah ya? FYP gak tahu deh. Nanti kampanye olahraganya ada. Iya, kampanye olahraganya ada. Nah, gitu. Sekarang gue mau lanjut ke ngebahas Duta nih. Iya. Apalagi bisa dibilang pertama kali terobosan baru dan ini gebrakannya luar biasa. Nah, BTW ngomong-ngomong, kenapa Fani dulu mau ikut Duta gitu? Awalnya waktu itu Duta, jadi ceritanya Fandi kan aktif di media sosial. Terus tuh pernah ikut salah satu organisasi UKM di kampus A. Terus tuh ada juga senior yang ternyata dia Duta UNJ waktu itu, namanya Kavina. Akhirnya dia melihat Fani punya potensi gitu, jadi dia chat Fani melalui Instagram. Dia chat, dia coba bilang, kenapa nggak mau ikut menjadi duta UNJ kayak gitu. Terus Fani juga nggak percaya diri. Nah di situ Fani juga ada tawaran untuk seleksi PPLM gitu. Akhirnya coba aja deh, coba. Akhirnya kita daftar, dan itu daftarnya juga banyak ceritanya, Move. Banyak ceritanya yang tadinya Fani nggak tahu apa-apa, terus prosedur persyaratannya juga banyak gitu kan. Akhirnya udah go ahead aja. Dan akhirnya ada juga salah satu senior dari Evika ngechat Fani juga sesudah dari kakak duta UNJ ini. Akhirnya dia ngajak, disuruh melapor lah ke Puskor gitu. Disuruh ngelapor ke Puskor dan memilih kandidatnya siapa lagi buat jadi pasangan untuk menuju perhelatan duta UNJ itu. Akhirnya ketemu deh sama Andy, Asya, sama Eka. Akhirnya kita berempat mendaftar ke duta UNJ dan mengikuti setiap seleksinya. Dan akhirnya kita masuk 10 besar, itu Fani sama Andy masuk 10 besar gitu. Dan akhirnya terhenti di 10 besar itu aja. Dan setelah itu ada ceritanya lagi, Pak Mustara memanggil kita berempat untuk dijadikan sebagai duta Evika gitu. Jadi awal itu dari duta UNJ dulu ya? Seleksi duta UNJ. Duta UNJ. Jadi duta UNJ itu ada yang pastinya pertama itu ada tes wawancara, terus ada tes speech gitu, terus ada lupa sih karena bertahun lalu. Terus ada tes ini juga kayak kayak praktek gimana kita buat ngomong ke berkomunikasi kayak gitu. Iya, berkomunikasi sama maba atau dari orang luar, karena kita kan jatuhnya humas gitu. Kayak gitu sih. Terus bukan belajar sih, tes kepribadian diri, psikologi, kayak gitu banyak sih, ada 4 apa 5 kali gitu. Banyak, ketat berarti ya? Iya, ketat banget. Dan itu juga tesnya satu-satu ke depan gitu, jadi ada juri, kita langsung di depan ngomong gitu. Kayak gitu. Wah, itu duta UNJ keren ya. Iya. Dan itu menurut gue sih kayaknya bentar lagi lolos tuh Fani. Itu mungkin Evia sibuk kali ya. Takutnya gimana gitu. Juri sih ya. Iya, karena kan dilihat dari kepentingannya juga gitu. Berarti bisa dibilang
berangkat dari duta UEJ lalu hanya belum lolos ke grand final, Ya. akhirnya dari wakil dekan 3 memutuskan untuk menjadikan duta FIK gitu. Oh gitu, berarti ceritanya kayak gitu ya. Iya. Sebenarnya itu bulan apa ya? Kenapa? Bulan apa tuh? Jadi kita itu diresmikan di tanggal 28 bulan November 2019. Oh. Ini kan belum ada berarti duta FIK ya? Udah ada kalau nggak salah. Udah ada. Duta WNJ-nya udah ada, baru kita. Gitu. Duta FIK waktu itu peresmian. Nah itu sebelum peresmian kira-kira ada agenda apa sih kayak gitu? Berarti kan ada prosesnya kan? Iya ada prosesnya juga waktu itu, ceritanya panjang banget. Jadi kan kita berempat nih, kita cuman berempat, kita maksudnya kan kayak nggak ada struktur organisasi lah, dan kita harus membentuk duta ini gitu. Dan akhirnya kita banyak yang pastinya dibimbing langsung sama Pak Mustara, kita disuruh bikin segala macam administrasinya untuk kita bisa diorbitkan lah gitu ya di kampus, bahwasannya duta FIK itu punya duta seperti itu. Dan akhirnya untuk mencapai ke situ pun kita akhirnya double job, ada yang sebagai humas dan acara, ada yang sebagai ketua dan sekretaris, dan double deh gitu dalam 4 orang ini. Akhirnya puji Tuhannya terlaksana, walaupun waktu itu ada cerita sedikit, kita udah mencari dana. Pak Mustara bilang, sebentar ya saya mau nyolong dulu biar ada duitnya, kayak gitu. Saking dia mendukung duta ini kayak gitu sih, langsung cair. Tapi dengan prosedur yang benar pastinya ke atas gitu. Kita juga harus memperbaiki dan mengikuti gitu ya prosedur administrasi yang ada di Fakultas Ilmu Keolahragaan kayak gitu. Berarti FIK ini berkomitmen ya bahwa selain pembinaan tapi berguna juga ya buat fakultas itu sendiri ya. Bahwa duta itu representasi dan emang sangat perlu sih menurut gue. Benar. Nah, berarti diresmikan 28 November ya? Iya, November 2019. Anniversary berarti? Iya, anniversary kemarin. Udah 1 tahun. 1 tahun. Nah, setelah diresmikan, nah itu ada apa sih program kegiatan duta itu? Jadi program kegiatan duta itu yang pastinya ada sport forum discuss, terus ada rekrutmen anggota baru yang bakal kita rilis Desember ini untuk angkatan selanjutnya di 2021. Kemudian yang pastinya kita bekerja sama dengan Humas FIK. Kalau ada tamu kita yang ini ada kunjungan kita ikut gitu. Kalau ada acara kita bisa menjadi MC kayak gitu. Banyak sih, jadi protokoler gitu. Yang pastinya jadi bagian dari ini FIK UNJ kayak gitu. Ternyata sangkain cuman escorting aja, tahunya ada kegiatan acara gitu ya. Jadi kita sebagai duta juga bukan sembarang duta aja gitu ya, yang jadi kalau kata orang jadi boneka aja gitu ya, tapi enggak. Kalau di FIK itu Pak Mustara bilang kalian sebagai duta bukan hanya sebagai duta yang dipajang aja, tapi kalian berkontribusi langsung ke fakultas itu sendiri. Makanya kita bentuklah duta ini menjadi organisasi gitu yang taat akan administrasi kampus kayak gitu. Luar biasa ya. Duta kita ini emang selain kuat di foto tapi aktif di panggung. Keren. Nah biasanya seperti itu udah kemana aja? Ada perjalanan lain? Kalau kita kemarin sebelum lockdown itu ada dari universitas, dari Malaysia. Kalau nggak salah itu universitas apa ya, lupa. Dari Malaysia mereka datang, kita langsung turun langsung escorting ke mereka. Terus kegiatan seminar nasional di kampus A. Terus kemarin juga ada wisuda online ya, virtual, kita langsung dampingin kayak gitu. Jadi setiap ada acara di fakultas kita benar-benar turun langsung, peresmian GOR kita langsung ikut. Bener langsung, menteri langsung, pejabat-pejabat dikawal langsung. Sekarang juga lagi sibuk ini, lagi Friday Sport Forum. Ya, setiap minggu tuh. Itu anak kita yang bantu juga ya Mega. Iya, yang pastinya dari Media Center FIK juga yang bekerja sama gitu. Biasa ini duta ini banyak kerjaan, banyak bakatnya juga ya ternyata. Keren. Ini patut kita contoh nih sebagai mahasiswa yang aktif, tapi manajemennya juga bagus. Nah,
ini sudah di penghujung tahun nih Fani. Iya. Berarti kepengurusan kita juga sudah akhir juga Fani. Nah itu udah dipersiapkan untuk regenerasinya. Dari Duta sendiri kita udah mempersiapkan untuk prosedur-prosedur yang bakal kita buat untuk perekrutan menjadi Duta FIK 2020-2021. Nah, jadi kalau misalnya dari teman-teman yang nonton podcast ini, kalian bisa langsung follow Instagram kami @unj_dutafik. Kalian bisa follow dan di situ bakal ada informasi mengenai rekrutmen Duta FIK itu sendiri gitu. Kalau misalnya kasih tahu di sini nggak surprise dong. Kayak gitu. Sama di follow juga IG ya. Iya, di follow juga IG-nya gitu. Nah, ada persyaratan khusus gak sih kalau mau masuk Duta? Persyaratan khusus ya enggak sih. Enggak, yang penting kalian percaya diri, kalian merasa kalian punya skill buat ngomong, buat berbicara di depan orang, kalian bisa ikutan gitu. Karena bakal belajar di dalam juga gitu, bakal belajar di dalamnya juga. Sekarang keberanian dan komitmen sih untuk menjadi bagian dari Fakultas Ilmu Keolahragaan. Karena nggak main-main ya, dari FIK sendiri udah mulai berkembang dari sport science-nya, terus dari tim-tim peneliti mahasiswanya udah mulai berkembang. Jadi udah udah banyak lah di sini ruang-ruang untuk mahasiswa mengembangkan explore dirinya gitu. Angkatannya sendiri ada batasannya? Kalau angkatan kita membatasi itu di angkatan akhir ya. Udah di semester 7 dan 8 mungkin untuk tidak ikut. Kenapa? Karena di sini kan memang menjadi Duta FIK itu harus fokus gitu ya. Dia harus fokus untuk kegiatan di kampus dan kuliahnya juga nggak boleh tertinggal kayak gitu. Jadi kalau untuk yang semester akhir tidak memungkinkan karena pastinya udah fokus di lain hal ya, pasti seperti skripsi ataupun kegiatan-kegiatannya di luar kayak gitu. Oke. Nah berarti angkatan 19. Iya, yang pastinya maba. Gitu. Maba juga bisa? Boleh. Maba 19, 18 kayak gitu boleh. Kalau 2019 tapi S2 bisa? Oh, bisa ya? Gak bisa dong. Gak bisa, saya bisa S3. Tapi masih semester 1 juga. Beda umur. Beda umur ya jauh. Nah ini kan Fani, terakhir nih Fani. Kan kira-kira bisa dikasih wejangan-wejangan atau rayuan-rayuan tuh supaya mereka tertarik, dan apa sih yang sejauh ini udah dapat seorang Fani itu di Duta kayak gitu? Mungkin ini ya ke Fani dulu ya, mungkin apa yang Fani dapat dari menjadi Duta FIK itu yang pertama kita menjalin relasi ke banyak orang gitu, terus jadi tadinya Fani nggak tahu desain jadi tahu desain gitu. Maksudnya kayak yang di luar ekspektasi kita untuk mempelajari suatu hal itu jadi makin banyak kayak gitu. Terus tuh di FIK itu deket sama dosen gitu. Yang tadinya kita kira dosennya wah killer nih, gak enak nih diajak ngobrol. Taunya ternyata ketika kita ketemu di Puskor, kita ngobrol banyak, akhirnya oh bapaknya kayak gini, ternyata baik kayak gitu. Lebih ini sih lebih menggampangkan diri kita dekat dengan dosen ataupun dari sivitas akademik FIK itu sendiri gitu. Banyaklah keuntungannya kayak gitu. Kalau ini yang buat diri sendiri, informasi lebih cepat sampai ke kita. Ini orang dalam ya? Iya lebih cepat gitu, informasi apa gitu kita langsung tahu gitu. Apalagi untuk kan banyak ya info-info bidik misi, info-info beasiswa tuh cepet banget. Jadi kalau kalian yang pengen jadi istilahnya orang dalam, ayo ikut Duta. Gak deh. Ya, dekat langsung, ketemu langsung. Jadi kayak kemarin kan ketemu sama Pak Anies yang tadinya kita nggak bakal bisa lihat secara dekat, jadinya lihat secara dekat. Maksudnya ikut nganterin, bukan mengawal Pak Mustara, Pak Dekan, Pak Rektor, Wakil Rektor, itu suatu kebanggaan sendiri gitu. Ya, kerasa banget.
walaupun sekarang juga masih agak gimana-gimana ya. Cuman udah mulai terlatih lah dari speech-nya ke orang-orang gitu. Jadi kayak ngomong ke atasan atau ngomong ke senior jadinya lebih dijaga gitu ya. Lebih enak lah, lebih teratur gitu. Kalau semenjak kita ada di duta itu makin terlatih memimpin protokoler acara gitu. Jadi udah bisa deh gitu. Luar biasa keren. Lagi kondisi ini kan kita community yang Mulai sih. Ya, Oke, Fani, thank you banget ya. terima kasih. See you next time. Terima kasih. Kita. Oke, selamat ya. Jaya.